Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana membuat audio ASMR hujan tanpa ribet. Kenapa kok tanpa ribet? Karena kita memanfaatkan media yang ada. Kita akan menggunakan dua media. Yang pertama, kita menggunakan dari Gemini VO3 yang bisa kita dapatkan dari Google Flow ataupun dari gemini.google.com. Nah, kita langsung mulai aja. Ini adalah contoh dari halaman Google Flow, ya. Google Flow ini kita bisa membuat gambar ataupun video, dan kita bisa membuat video untuk ASMR hujan yang mana sudah termasuk suara dari hujan. Oke. Nah, dari sini nanti kita bisa mendownload dan kita ekstrak audionya. Jadi tema kali ini kita adalah membuat audio untuk ASMR hujan. Jadi bukan videonya ya. Oke. Terus yang kedua itu suara dari rekaman hujan menggunakan handphone. Kan sekarang lagi musim hujan. Jadi kesempatan kita untuk merekam suara hujan itu banyak. Kita manfaatkan momen ini untuk merekam atau banyak menyimpan ini rekaman suara hujan. Oke, langsung aja. Kita akan mencoba ini ya. Sebentar. Oke, pertama kita akan mengekstrak audio dari ASMR hujan dari VO. Jadi saya sudah punya contohnya, ini sampelnya. Saya nggak pakai yang ini, saya pakai yang ini aja. Kita preview dulu. Nah, seperti ini. Ya. VO ya, dari VO. Nah, kita akan mencoba mengekstrak audio. Caranya gimana? Kita pakai tool yang namanya Film Extractor. Kita masukkan aja foldernya di sini. Output audionya semisal di sini aja. Oke. Sekarang kita coba pilih formatnya apa, MP3, WAV atau FLAC. Kita pakai WAV aja. Nah, kalau sudah, kita mulai proses ekstraksi. Oke. Nah, sudah ya. Kita coba dengarkan. Nah, 8 detik. Oke, sudah sesuai. Oke ya. Oke. Nah, langkah selanjutnya kita akan melakukan mastering dari audio yang sudah kita kita ekstrak. Kita menggunakan toolnya ini ya, ASMR Audio Processor. Ini free, jadi bisa digunakan dengan bebas. Ini ada banyak filternya. Kita menggunakan preset. Sebentar, kita coba. Ini nggak usah dulu. Ini aja coba. Nah, kayak gini. Jadi kita ada 3 preset. Yang free version ada default, hujan lembut, dan hujan deras. Kita coba nanti lihat perubahannya kayak gimana ya. Ini default. Nah, ini hujan lembut. Ini hujan deras. Jadi
kita nggak perlu susah-susah untuk mengatur ini ya, slider dari filter-filter ini. Jadi dengan preset ini otomatis sudah termodif sendiri. Kita nggak perlu susah geser-geser. Nah, preset ini sudah dibuat emang untuk keperluan YouTube ya. Tinggal mau pilih mana ya. Jadi dioptimasi untuk merubah audio rekaman atau audio yang lain yang belum diproses untuk menjadi audio ASMR. Jadi kenapa kok diperlukan ini ya, prosesor audio ini? Jadi terkadang ada audio yang emang belum di mastering atau disesuaikan untuk keperluan ASMR YouTube. Nah, tool ini mempermudah kita agar kita bisa merubah audio yang belum terproses untuk keperluan ASMR YouTube menjadi audio yang sudah siap untuk YouTube. Oke, sekarang kita coba di sini ya. Oke, sebentar. Oke. Nah, sekarang kita coba untuk menggunakan preset hujan lembut. Oke. Hilangkan dukamu, tebar senyummu, jauhkan prasangka, hapus gundahmu, nantikan waktu. Oke. Nah, kalau sudah kita pilih hujan lembut dulu, kita proses audio. Oke, sudah selesai ya. Nah, ini sudah ada hasilnya. Kita coba dengarkan. Oke, kita pause dulu. Kita coba dengarkan aslinya. Nah, ini aslinya. Ini aslinya. Ini yang sudah diproses. Ya. Bedanya apa? Suara lebih lembut, tidak terdengar berisik di telinga, tapi nuansa dari hujan itu masih terasa. Di sini kita mengurangi pertama suara dengungan kita kurangi noise yang tidak diperlukan, kita lakukan high pass. Nah, untuk equalizer dari ASMR sudah di setting. Ini sama. Jadi setiap preset ini EQ-nya sama. Yang beda itu ini sama, Deng. Ini opsi. Jadi bisa diaktifkan atau tidak. Untuk rekaman di HP yang kadang itu ada suara dengungan, ini mending ini diaktifkan. Jadi ini untuk mengurangi suara dengungan di HP. Nah, ya. Jadi filter-filter ini diterapkan sehingga akan menghasilkan suara yang enak didengar. Ya, jadi lebih lembut daripada video aslinya. Sebentar, mana tadi? Ini yang asli ya. Ya. Oke, kita coba. Ya. Jadi suara hujannya itu kedengaran lebih enak didengar di telinga. Oke. Ini cara yang pertama ya, kalau kita ingin membuat audio untuk ASMR. Nah, setelah audio ini jadi, setelah kita convert menjadi mastering tadi, baru kita gabung atau jadikan satu menggunakan Audacity. Audacity itu seperti ini. Sebentar.
tentang apa yang terbaik untuk diri. Masih loading sebentar. Oke. Nah, Audacity itu seperti ini. Jadi ini gunanya untuk apa? Ini untuk mengedit audio. Semisal gini. Nah ini yang mastering ya. Yes, noise-nya udah dikurangi. Ini yang aslinya. Kita coba lihat grafik audio aslinya. Ya kan? Grafiknya tebelan yang bawah, yang asli kan. Menandakan bahwa noise-nya masih ada, masih banyak. Nah, noise itu emang perlu. Cuman terkadang noise berlebih itu tidak bagus, tidak enak di telinga. Kan ini untuk relaksasi ya, untuk relaksasi. Oke. Nah, dari sini misalnya kita hapus dulu. Nanti digabung file-file audionya digabung, disambung agar menjadi panjang. Kenapa kok dibikin panjang? Karena satu, ini kan cuma 8 detik. Nah, 8 detik itu kalau diulang berkali-kali itu akan menimbulkan ini kebosanan. Jadi otomatis kalau membuat cepat bosan, orang akan meninggalkan video kita lebih cepat karena kan bosan, ya kan? Belum sampai terlelap dia udah bosan, ganti suara lagi, pindah channel lain gitu. Jadi kita menghindari untuk orang merasa bosan mendengarkan audio ASMR kita. Jadi kita buat lebih panjang, nanti baru kita loop audionya atau digabung dulu dengan video, diedit dulu videonya dari gambar video yang kita bikin dari Gemini, baru nanti bukan gambar sih, video. Jadi video yang kita buat dari ke VO3, entah itu dari Gemini atau lewat Flow, nanti digabung. Jadi jika ada suara petir, munculkan bagian suara petirnya gitu ya. Kalau ada kilatan cahaya, munculkan bagian yang ada kilatan cahayanya. Jadi kita edit lagi. Jadi biar panjang. Jadi alasannya itu ya. Jadi kenapa kok audio yang di loop itu sebisa mungkin agak panjang, jangan terlalu pendek. Karena apa? Kalau audio di bawah 10 detik dan diulang-ulang, orang akan cenderung cepat bosan. Oke. Nah, sekarang kita akan berlanjut untuk mengolah audio yang kita rekam menggunakan ini ya, menggunakan HP. Nah, contohnya ini. Saya sudah merekam suara hujan, ini suara asli. Nah, kayak gini. Jadi kayak ada suara dengungan, ya kan? Suara hujannya kurang kerasa, kurang kedengaran, ya. Nah, ini kurang bagus. Masih lebih bagus yang tadi yang ini kan. Jadi dia minim suara dengungan, jadi suara hujannya kerasa. Nah, makanya kenapa kita butuh merubahnya menggunakan tool ini. Jadi preset ini sudah dibuat sedemikian rupa untuk mengolah audio agar sesuai untuk keperluan ASMR. Kita coba contoh dulu. Oke, kita coba kita coba lembut lagi, kita proses audionya. Nah ini yang new ya, saya pilih WAV karena WAV itu kan hasilnya masih detail ya. Nah ini suaranya, hasil suaranya.
Kita coba bandingkan dengan aslinya. Nah, ini aslinya. Jadi kayak ada suara dengungan, ya kan? Kurang kelihatan, bukan kelihatan, bukan kurang kerasa suara dari rintik hujannya, walaupun itu deras ya. Lah, setelah kita proses, ini lebih kerasa, ya. Ya, jadi suara hujan yang semakin deras itu kerasa terdengar jelas. Ketika ada angin itu terdengar jelas. Jadi suara rintik yang mengenai genteng atap ya, itu ketika berpindah itu kedengaran gitu, lebih kedengaran. Nah, terus ini ada preset hujan deras. Nah, kalau yang hujan deras ini suaranya nanti akan lebih tajam. Kalau ini lebih lembut, ini lebih tajam, ya. Sebentar. Nah, kalau ini lebih tajam, ini lebih lembut, ini default, ya. Ini default. Kalau saya lebih suka yang ini karena lebih tenang ya, lebih rileks, lebih tenang. Jadi lebih enak didengarkan. Seperti video VO3 suara ini nanti kita olah lagi. Ini kan panjangnya 2 menit ya. Ini kan 2 menit. 2 menit saya kira lebih dari cukup untuk kita lakukan loop ya. Kalau ada yang perlu diedit. Nah, ya seperti ini. Oke. Nah, jadi suara derasnya hujan itu lebih kerasa daripada yang asli, daripada ini. Nah, ini kayak lebih mendem gitu loh. Kok mendem apa ya? Mendelep ya, mendelep. Lebih tenggelam. Suaranya lebih tenggelam, ya kan? Kurang begitu kerasa di telinga. Jadi kurang enak, makanya kita perlu edit lagi. Nah, kalau pakai tool ini udah otomatis dieditkan. Baru nanti kita olah pakai Audacity, baru nanti setelah kita olah kita loop pakai aplikasi looper yang disukai. Terserah mau pakai aplikasi yang mana. Nah, ini hasilnya. Sebentar, kita pause dulu biar nggak berisik. Ini ya. Nah, ini yang remastered ya. Terus kita coba buka yang asli. Mana kamu? Ini asli. Nah, bedanya apa? Kelihatan sekali ya. Noise-nya banyak. Ini kan ada tinggi ya. Ini. Tapi walaupun grafik ini lebih tinggi ya. Tapi suaranya itu tidak sejelas. Bentar. Suaranya itu enggak terlalu ngebas. Walaupun ini grafiknya tinggi ya. Dia enggak terlalu ngebas. Dia lebih kedengaran suara rintik hujannya, derasnya hujan daripada yang aslinya ya. Ya, ada beberapa grafik yang tinggi. Nah, jadi hampir rata ya, yang di sini hampir rata. Ada yang dikurangi, ini masih ada tingginya. Ya, kayak gini. Oke. Nah, jadi ini adalah cara saya untuk membuat audio ASMR. Jadi nggak langsung kita upload ke YouTube. Jadi nggak langsung kita render, kita loop, terus kita upload. Jadi tetap kita perlu kita perlu ini mastering dulu, editing dulu ya. Baru nanti kita loop
Kalau sudah cocok, sudah sesuai dan videonya sudah sesuai dengan ininya, efek-efeknya, semisal ada suara guntur, badai atau sebagainya, itu baru nanti di loop. Oke, sekian aja penjelasan saya mengenai bagaimana membuat audio untuk ASMR hujan. Nah, aplikasi ini yang berbayar, yang pro itu bisa juga digunakan untuk ASMR sungai dan perapian, ya. Jadi yang free itu untuk hujan, tapi kalau pengen nyoba semisal suara sungai dibuat preset hujan ya nggak apa-apa, silakan aja dicoba aja. Cuman nggak bisa custom slidernya, jadi harus sesuai dengan presetnya. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.